Selamat malam, saudara semua. Pada kesempatan malam ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang Mazmur 4 ayat 4 atau Mazmur 4 ayat 5 yang bunyinya demikian. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Jadi firman Tuhan malam ini menyatakan bahwa kita boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya. Jadi di sini saya bagikan antara dua bagian ya dari firman Tuhan Mazmur 4 ayat 4 atau Mazmur 4 ayat 5 ini. Saya ambil bagian yang ke B-nya dulu. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya. Jadi yang pertama kita boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Yang kedua, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidur, tetapi tetaplah diam. Jadi kita jangan bersungut-sungut pada kesempatan ini. Nah, saya bisa melihat ya, orang yang siapa sih yang bisa punya cerita seperti berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu. Saya mengambil dari 2 Raja 20 ayat 1 dan sampai ayatnya yang ke-7 bunyinya gini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan, Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arar. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Raja Hizkia disembuhkan. Dan saya percaya bahwa di Mazmur 4 ayat 4 atau 4 ayat 5, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa mungkin kita ada yang membuat kita sakit hati, yang kita marah, yang mana kalau kita mengatakan bahwa aku marah sekali, dan bahkan kalau kita gunting rambut ini, ya, ambil satu urat rambut ini, satu helai rambut, lalu kita gunting, darah keluar di situ. Artinya darah naik lewat kepala, keluar dari kepala. Jadi oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan lagi bahwa pada saat kita dibuat marah, sangat marah, dan kita merasa seperti kayaknya diinjak-injak, sudah diinjak, digilas lagi, digiling lagi gitu ya. Dan kita percaya bahwa naik di tempat tidur. Hizkia itu naik di tempat tidur dan dia berdoa kepada Tuhan. Padahal Hizkia ini memang sudah disampaikan firman Tuhan itu ya. Firman Tuhan yang menyampaikan kepada dia, dan dia berkata-kata di dalam hatinya. Dan si
Yesaya ini sebelum keluar, dia sudah mendapatkan firman lagi untuk menyampaikan kepada Hizkia untuk dia disembuhkan lagi dan dia dipulihkan lagi dan dia bertambah 15 tahun lagi. Oleh sebab itu, saya mengajarkan yang pertama, jangan kita balik marah. Ya, kita diam saja. Di sini bilang di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kita jangan mengeluarkan kata-kata yang aneh-aneh, apalagi mengeluarkan kata-kata kepada orang lain yang memojokkan orang ini, memojokkan orang itu. Kita harus menjaga, ya, seperti Hizkia ini. Dia hanya berkumat kamit kepada Tuhan dan dia mengatakan apa yang ada di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7 ini. Dan dia dipulihkan lagi, dia disembuhkan lagi. Wow, luar biasa. Nah, yang berikut, yang pertama, ya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jadi Hizkia itu mungkin pada saat firman datang kepada dia, mungkin saja dia bisa bilang kepada Yesaya atau penjaga dia, asisten-asisten dia yang ada di sekeliling dia, mungkin dia bisa marah mereka itu, mungkin dia bisa memperkatakan kata-kata yang aneh-aneh, mungkin saja. Tapi dia naik ke tempat tidur dan dia berkata-kata. Walaupun dibilang pada saat itu dia sakit, tetapi dia mengambil keputusan yang benar sekali. Ya, saudara semua, teman-teman, sahabatku yang baik, yang sangat baik, ingat di Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7 itu, bahwa Hizkia tidak mengeluarkan kata-kata mengumpat, mengampit, memojokkan, dan lain-lain. Tidak. Dia berkata-kata di dalam doanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan langsung segera datang kepada dia. Ya, dan dia dipulihkan lagi. 15 tahun lagi bertambah. Nah, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ini saya merenungkan di Kitab Ulangan pada Perjanjian Lama di pasal 32. Perjanjian Lama, Kitab Ulangan di Perjanjian Lama, pasalnya 32 ayat 51 dan 52. Yang bunyinya ayat 51, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meribah di Kades, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Itu ayatnya 51. Sekarang ayatnya 52. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Nah, firman Tuhan ini disampaikan kepada siapa? Kepada Musa. Ya. Kenapa dia bisa mendapatkan hal seperti ini, ya, pada saat di Meribah? Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu tunjukkan saja tongkatmu atau angkat saja tongkatmu ke batu karang itu. Tetapi Musa saking marahnya, ya, dia sangat marah. Dan saya mengulangi lagi, kalau potong rambutnya itu pasti darahnya keluar. Karena darahnya itu keluar, darah itu naik lewat kepala, keluar dari kepala. Jadi oleh sebab itu, saudaraku, teman-teman, sahabat karibku, jangan marah. Boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Nah, Musa ini sangat marah karena bangsa yang dia tuntun, dia mengajari, dia membawa masuk dan keluar mereka sangat tegar tengkuk. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang di sekeliling kita itu, kita posisi diuji juga. Apakah kita bisa bertahan dalam ujian itu? Karena satu level aja kita tidak tahu, kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Satu level lagi, kita akan dapatkan apa yang tidak pernah kita pikirkan.
satu level lagi yang mana kita akan dapatkan satu level lagi yang mana kita akan dapatkan apa yang ada dalam hati kita, rencana-rencana kita yang belum terrealisasi. Kita butuh apa? Mobil, motor, rumah, dan gitu ya. Tinggal satu level aja ini untuk kita bisa mendapatkan itu. Tetapi karena kita marah, sangat marah dan berbuat dosa. Ya, marah tapi jangan berbuat dosa. Tetapi Musa di sini dia marah dan dia berbuat dosa. Ya, saudaraku, teman-temanku, sahabat karibku, ingat, biarlah marah tapi jangan berbuat dosa. Dan pada kesempatan ini saya percaya bahwa Musa walaupun dia tidak masuk ke tanah Kanaan, tetapi kalau kita baca di Perjanjian Baru, dia hadir juga bersama Yesus di atas gunung dan murid-murid menyaksikan semuanya itu. Ya, jadi pada saat dia tidak masuk ke tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu, dia naik ke gunung itu dan pasti dia minta ampun, mohon maaf. Wow, dia mungkin menangis-nangis di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada kasih karunia, ada kesempatan. Karena dia, untung saja dia tidak pada saat dia memukul batu karang itu lalu dia mati. Tetapi dia masih diberikan kesempatan, anugerah yang luar biasa. Sehingga dia diberikan kesempatan dan kita lihat bahwa di Perjanjian Baru dia bersama-sama dengan Yesus dan Elia ada di gunung itu. Dan saya percaya malam ini kalau kita sudah marah dan kita sudah berbuat dosa, saya menyampaikan ini pada saat ini malam ya. Kalau pagi, siang, malam, sore, kapanpun kalau kita sudah marah dan sudah berbuat dosa, mari. Napas kita masih ada. Artinya anugerah itu masih ada. Kita datang mengaku kesalahan kita, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau salah kita dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan bawahan kita, dengan atasan kita, datang minta ampun, datang memohon maaf. Karena kita tahu kita dalam posisi minus. Posisi manusia ini posisi minus, posisi kurang. Nah, gitu ya. Kita harus lihat kepada Tuhan untuk minta ampun, minta maaf, mensyukuri semua kebaikan Tuhan karena nafas kita masih ada. Oleh sebab itu, temanku, sahabatku, datanglah cari Tuhan. Datanglah cari Yesus di kakinya dan minta ampun. Ya, kita ini adalah anak-anak terang dan biarlah kita terus menjadi terang. Kita ini adalah anak-anak garam, biarlah kita hidup sebagai garam untuk menggarami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini saya boleh menyampaikan isi hatimu. Biarlah kuasa Tuhan sampai, firman Tuhan ini sampai kepada para pendengar yang ada di YouTube. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin.